Gue akan ajarin kalian untuk bisa dapat apapun dari siapapun. This is the art of influence. Konon katanya kalau misalnya kita pengen sesuatu dalam hidup, kita harus minta dari orang. Tapi orang itu tricky. Berkomunikasi dan negosiasi sama orang itu tuh kayak art, kayak sebuah seni yang bisa dipelajarin. Dan orang yang sangat ahli tentang hal ini bisa ngegunain skill ini untuk hal-hal yang jahat. Jadi sebelum gue skill ilmunya, yang again kalian cuma bakal dapat dari video ini, karena ini versi gue pribadi, gue mau kalian janji sama diri sendiri dulu. Jangan sampai ngegunain skill ini untuk hal yang jahat. Kalau kalian dari awal niatnya untuk merugikan orang lain, mau nyolong duit orang lain, atau membuat orang lain ngelakuin sesuatu yang mereka nggak mau, kalian mendingan jauh-jauh dari video ini. Karena the art of influencing itu yang dibutuhkan untuk seorang leader. Dan ini skill yang dipakai sama top negotiator untuk bisa negosiasi apapun yang mereka butuh dari siapapun. Yes, ini berlaku untuk orang yang kalian baru kenal, ini berlaku untuk teman lama, ini berlaku untuk circle yang kalian nggak pernah ketemu, bahkan atasan atau bawahan. Art of influencing adalah seni untuk gimana caranya kita membuat orang melakukan apa yang kita mau. Yes, makanya kalau misalnya dipakai untuk kejahatan, bakal kesannya manipulasi. Tapi mau gimana pun, ini tuh gabungan skill behavioral psychology, sociolinguistic, yang ujung-ujungnya kita mencari celah karena manusia itu manusia. Ada hal-hal yang kita dari lahir sampai sekarang kita nggak sadar, kita tuh bisa terinfluence atau terpengaruh dari orang lain. Dan gue akan ajarin ada 5 step. Again, disclaimer keras ya, jangan dipakai untuk kejahatan. Step 1 yang paling penting ya, again, kalian nggak bakal dapetin ini di mana-mana, karena step 1-nya subscribe. Bercanda, step satunya itu KYC, atau namanya Know Your Customer. Siapapun yang kalian mau influence, atau kalian misalnya butuh sesuatu dari seseorang, mau misalnya project, dapetin deal, hal pertama yang paling penting lo harus lakuin adalah Know Your Customer. Dan ini gue lakuin pribadi dulu dari zaman-zaman gue kalau meeting sama orang. Misalnya gue mau closing project yang nilainya miliaran. Yang gue pelajarin itu bukan projectnya, tapi yang gue pelajarin itu orangnya. Siapa orang yang bakal gue ketemuin, dan gue cari info sebanyak mungkin. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, style komunikasinya gimana, dia punya anak atau enggak, hobinya apa. Pasti kalian mikir, ngapain gue riset banyak tentang orang? Nah ini kesalahan banyak orang. Gimana caranya kalian atur strategi untuk mendapatkan apa yang kalian mau kalau orangnya aja kalian nggak kenal? So step 1 yang kalian lakuin adalah jangan cuma cari tahu bisnisnya, tapi harus tahu personalnya. Ini nggak terbatas dari apapun. Apapun yang lo bisa cari tahu, umur, istri, anak, film favorit, siapa temennya yang irisan teman kalian. Banjirkan informasi dan kepala kalian dari apa yang kalian bisa tahu tentang orang itu. Ini penting. Step 2, rapport. Sebenarnya ada pepatah, gue lupa dari mana. Katanya cuma orang bodoh, kalau misalnya dia pengen sesuatu dari orang, dia main ngucuk-ngucuk datang, gue punya sesuatu nih, lu mau gak? Orang dia nggak kenal lu, orang dia belum percaya sama lu, orang dia nggak pernah bisnis sama lu, ngapain dia beli dari lu? So untuk influence orang, setelah lu pelajari orangnya, hal pertama yang lu harus lakuin adalah ngebangun rapport. Atau bahasa Indonesianya, bikin dia suka sama lu. Hal paling basic yang bisa gue lakuin kalau misalnya gue ketemu sama orang, again, kan gue udah KYC nih, adalah gue compliment. Dan make sure ini genuine ya, karena orang tuh tahu kalau misalnya kalian compliment nggak secara genuine. Misalnya gue datang, dan gue emang tahu dia tuh baru kemarin menang award buat brandnya di sebuah penghargaan. Jadi pas ketemu mungkin hal pertama yang gue bilang, by the way congrats ya, kemarin lu baru menang brandnya. Terus kalau misalnya orang yang lu gak kenal gimana? Misalnya lu lagi di networking party nih, lu datang, sepatu lu keren banget. Tapi kalau emang lu suka sepatunya, atau sesimpel, tadi speech lu keren banget di stage. Sebenarnya building rapport itu bukan cuma compliment, tapi ada banyak hal-hal kalau misalnya kalian ngerti behavioral psychology yang kalian bisa lakuin untuk bikin orang suka sama kalian. Dan ini bonus tip ya, untuk bikin orang lebih suka sama kalian. Kalian harus pede, kalian harus punya karakter yang karismatik, ramah senyum, dan presentable. Hal-hal kecil misalnya badan kalian wangi. Misalnya, karena gue lagi collab sama Scarlett. Ini ya akhirnya Scarlett kontak gue untuk collab. Sesimpel pakai parfum, kayak Dreamy sama Sweet Memories. Gue bisa bangga nih gue collab sama Scarlett. Karena mereka salah satu brand lokal yang sebentar lagi di tanggal 10/10 itu OTW tahun ke-6. Tadi untuk 2 parfum yang gue sebutin, mereka dapat rekor muri loh. Penjualan tercepat dalam 30 menit pertama. Gue tuh support banget untuk semua brand lokal yang sebenarnya mau kerja sama atau brand tapin di video-video gue. Tapi ya di luar dari collaboration, it actually matters a lot. Di step nge-building rapport, hal-hal kecil tuh yang kalian bisa perhatiin adalah gimana cara bikin orang suka sama kalian. Dan jujur, itu termasuk gimana cara kalian jaga diri. Dari kalian jaga kulit, dari the way you dress, bahkan sampai gerak-gerik perilaku kalian. Dan gue salut Scarlett sebagai salah satu pionir. Kalau gue sih bilangnya DNVB ya, Digital Native Vertical Brands. Salah satu brand lokal yang menurut gue top of mind, yang berhasil secara signifikan mendapatkan market share di vertikalnya personal care ya. Dari produk lotion, parfum, dan teman-temannya. And yes, gue bangga ada produk lokal yang bisa bersaing dan punya market share kayak mereka. Hopefully ceritanya Scarlett, yang sampai udah menang segini banyak award, bisa ngeinspirasi banyak brand lain, biar apa? Ya ini, biar bisa bantu orang-orang yang nonton video ini lebih confident, lebih sehat, lebih stylish. Kalian cek aja parfum Dreamy sama Sweet Memories yang kemarin sempat rekor muri. Linknya semua taruh di bawah. Kalau gue dikasih dapat promo, gue juga taruh di bawah. Tapi yes, ini poin-poin kecil. Step 1 yang harus kalian lakuin untuk bisa dapetin apapun dari orang lain adalah building rapport. Somehow kalian harus bikin orang suka sama kalian. Tapi itu nggak cukup. Kan ujung-ujungnya dari influencing people adalah kalian pengen sesuatu dari orang itu. Kalian harus offer sesuatu. Masih ada 3 step lagi. Step ketiga adalah credibility. Suka doang itu nggak cukup. Kalian suka itu sifatnya personal.
profesional. Jadi di step 3 ini, somehow kalian harus membawa diskusinya, bikin orang itu yang pertama suka sama kalian, yang kedua adalah percaya sama kalian. So, credibility itu gimana cara kalian bridge conversation? Atau pembicaraannya dibawa pelan-pelan tuh giliran nih. Kalau step 1 bikin orang suka sama kalian, itu kalian harus sering mendengarkan. Kalian harus sering nanya pertanyaan ke dia. Nah, di fase building credibility, kebalikannya, kalian harus mulai ngomong. Misalnya tadi gue udah berhasil buka diskusi ya. Pak, kemarin anaknya baru lahiran ya. Congrats ya. Oh iya, udah ngobrol-ngobrol basa-basi. Udah cair dan orangnya udah suka sama kalian. Udah luwes. Selanjutnya kalian harus mulai cicil credibility. Nah, ini seni juga. Kalian nggak boleh try hard banget. Kayak, by the way, kemarin gue baru menang award loh. By the way, gue tuh orangnya pinter banget loh. Gue orangnya bisa ngelakuin A, B, C kayak gitu. Wah, itu orang langsung kayak skip. Lo harus lakuin ini dengan finesse. Yaitu cari celah-celah pembicaraannya di mana kalian bisa counter dengan cerita kalian. Oh ya, kemarin gue baru selesai kerjaan ini gitu. Lo balas dengan, wah hebat juga ya lo ya. Gue kalau minggu lalu soalnya ngeselesaiin kerjaan ini, ya bersyukurnya akhirnya gue bisa closing project ini nilainya 10 miliar. Buat gue sih itu project paling gede yang gue akhirnya closing. Terus nanti dia bakal nanya, wih gimana lo closing project 10 miliar? Jadi salah satu strategi yang gue lakuin adalah gue bla 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 bla. Wah, bikin mereka kayak yang pertama suka, percaya personal dengan kalian, sekarang percaya sama kalian secara profesional. Membangun kredibilitas itu bukan cuma ngomong doang, tapi kalian memang harus ada substansinya. Kalian memang sebelumnya harus punya pengalaman, harus punya sesuatu yang memang kalian bisa banggakan ke orang lain. Misalnya kalian punya award, punya achievement, sukses selesaiin project, dapetin sertifikasi. Dan itu step 3. Di sini orang yang kalian mau influence udah suka sama kalian secara personal, kedua suka sama kalian secara profesional. Nah ini step 4 yang penting banget. Tapi gue rasa nggak banyak orang ngajarin. Orang biasa langsung skip ke step 5. Step 5 itu offer. Kalau udah percaya, baru kalian ngomong, Pak, saya punya project nih, kira-kira Bapak bersedia? Nah, step 4 adalah bridge. Karena hal yang paling orang benci, itu kalau sadar, oh ternyata gue dibaik-baikin karena lu pengen sesuatu dari gue. Mentang-mentang lu udah bisa bikin gue suka sama lu udah beliin gue makan, tiba-tiba lu offer, ternyata lu mau minta gue 10 miliar. Nah itu artinya, orang langsung skip ke offer. Kenyataannya, harus ada step 4, yaitu bridge. Harus ada jembatannya. Nah, bridge itu adalah gimana cara kalian bikin offer itu, bukan kelihatan kayak cuma lu yang pengen sesuatu dari orang lain, tapi kelihatan kayak ini awal dari sebuah relationship yang win-win. Karena di bridge ini kalian harus smooth. Jadi semua harus pinter, nggak boleh kelihatan banget nih gerak-geriknya kayak habis ini lu mau offer sesuatu. Jadi secara body language, secara postur, secara nada suara, kalian harus kayak biasanya aja. Dan again, jangan lupa, di saat mau influence orang, hal-hal kecil kayak penampilan matters a lot. And karena gue bangga membrand lokal, kalian bisa lihat full suite produknya Scarlett, mulai dari parfum, body lotion, skincare, kosmetik, body serum, scrub, body cream, facial wash, essence toner, anjir banyak banget produknya. Intinya gue support brand lokal, kalian bisa cek linknya di bawah. And yes, penampilan matters. Nah jadi kita lanjut nih soal bridging. Gue kasih contoh, misalnya di seluruh pembicaraan itu kalian mau nawarin sebuah jasa. Kalian mau nawarin jasa desain, dan pengen closing nilai projectnya 1 miliar. Misalnya kayak gitu, itu yang kalian mau. Dan kalian pengen influence orang itu untuk ngasih projectnya ke kalian. Bridge adalah gimana caranya, kalian cari jembatan yang sangat smooth untuk kalian bisa offer itu tanpa kelihatan kayak offer. Gue kasih contoh, dia udah suka sama kalian, udah percaya sama kalian. Kalian lanjut ngobrol terus bilang, ini teman gue kayaknya semuanya lagi sukses bisnis, kayaknya ekonomi lagi membagus. Lu kayak itu juga nggak? Terus dibalas sama dia, oh iya bisnis gue soalnya sekarang tuh startup. Kemarin gue baru dapat duit 100-an miliar. Ya lumayan lah. Nah habis itu lu balas lagi nih, congrats man. Ini startup lu yang marketplace designer itu ya. Sebenarnya gue ngerti sih, problem itu ada banget di Indonesia. Cari desainer tuh susah banget. Gue selama 5 tahun terakhir aja ngerjain project desain di Singapura, dan banyak yang udah gue bantu, tapi kadang nggak terlalu di-appreciate. Gue rasa orang-orang kayak lu yang bisa appreciate designer. Oh iya wajib belum bro, kan gue bikin marketplace designer. Gue harus percaya dong designer tuh ada harganya. Terus itu baru buka. Apa yang kalian dengar barusan itu namanya bridge. Kita lanjut ke step 5 ya, offer. Dan di sini kalian harus gabungin step 1, step 2, step 3, dan step 4. Step 1 KYC, ingat semua yang kalian ingat dari orang itu. Step 2, rapport, perkuat lagi. Kalau kasus ini gue bilang, gila, gue respect sama lo. Gak banyak orang Indonesia yang percaya, yang menghargai jasa desainer. Step 3, credibility, diulang lagi. Lanjut ya. Again, gue 5 tahun ngedesain di Singapura aja, gue gak ngerasa di-appreciate. Step 4, bridge. You know what? Step 5, offer. Gimana kalau gue bantuin lo kerjaan di sana? Gue tuh cuma kerja sama orang yang gue ngerasa gue bisa sama-sama win-win. Dan gue terima project emang pilih-pilih. Cuma selama 10 menit terakhir ngobrol sama lo, gue ngerasa kita punya satu prinsip yang sama. Lo mau gue bantuin nggak? Nah, di situ, kalau kalian ikutin step 1 sampai step 5, kalian sangat punya kesempatan tinggi untuk dia bilang yes. And that, my friend, step 1 sampai step 5, versi Raymond Chin is the art of influencing. Kalau kalian suka video kayak gini, gue sih pengen bikin video lanjutan biar video ini nggak kepanjangan. Lebih ke tips and trick lanjutan untuk berkomunikasi, negosiasi, influencing, atau bahkan leadership abis ini. Tapi yang mana dulu? Kalian nanti komen di bawah. Kalau kalian ngerasa tadi bermanfaat, atau ada pertanyaan lanjutan, feel free. I guess I'll see you guys next video. Bye-bye.